Di pelajaran kali ini kita akan membuat eksklusif vektor. Memang vektor dia hasil segmen disebut oleh operator mempunyai individual vektor yang asosiat. Yang pertama adalah individu vektor dideklarasikan untuk semua DNL dan PSDL pada segmen. Eksklusif vektor dideklarasikan dan dinamai oleh PDMA. Eksklusif vektor fungsi eksklusif vektor aktif set pada tabel 1 string x1 objek x7 dan seterusnya. Mengontrol eksklusif vektor pertama adalah membuat nama untuk SQL area di direksi, kemudian membuka dengan mengidentifikasi aktif set, kemudian set yaitu menambahkan diri whole database ke dalam variabel, kemudian empty adalah mengecek apakah row tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan mengambil kembali dari database ke variabel. Jika ada, maka akan mengetok, yaitu dengan melepaskan atribut set yang aktif. Mengontrol eksklusif vektor pertama adalah membuka vektor. Membuka vektor yaitu dengan vektor pointer. Kedua adalah mengambil dari menggunakan vektor, yaitu menggunakan vektor pointer akan mengambil dari sampai kosong. Kedua, metode vektor yaitu metode vektor pointer. Mendeklarasikan vektor dengan menggunakan vektor nama vektor is selektornya dengan memasukkan info ke dalam vektor dengan deklarasi vektor. Jika proses pengambilan dari berdasarkan yang heuristik diperlukan, gunakan observer dalam query. Contoh, deklarasi vektor empty vektor is select employee ID last name from employee. Vektor vektor is select tentang from departemen berlokasi ID 170. Syntax open cursor name. Membuka cursor untuk melakukan execute query dan mengidentifikasi dari set yang aktif. Jika query mengembalikan cell yang kosong atau list yang kosong, tidak ada exception yang akan digunakan. Menggunakan atribut vektor untuk mengakses hasil dari file pengambilan query. Mengambil data dari cursor. Untuk mengambil data dari mulai satu baris ke dalam variabel, memasukkan nomor yang sama dari variabel. Mencocokkan setiap variabel yang bertanggung jawab kepada kolom posisi kolom. Untuk mengetok, melihat apakah vektor berisi dari contoh loop set for into itu adalah mereplace atau mengeluarkan isi dari vektor ke dalam variabel closing di vektor atau menutup vektor dengan perintah close nama vektor. Menutup vektor setelah menyelesaikan proses dari baris. Membuka kembali cursor jika diperlukan. Jangan mengambil data dari cursor setelah cursor ditutup. Atribut dari eksklusif vektor yaitu open
yang begitu boolean untuk mengecek apakah kursor sudah terbuka. Nonton boolean untuk mengidentifikasi apakah pengambilan dari mengembalikan garis yang kosong atau tidak. On begitu boolean yaitu untuk mengevaluasi jika full pada pengambilan garis sebelumnya ketika hasilnya tidak ditemukan. Account number yaitu mengevaluasi total dari nomor dari garis yang sudah diambil. Atribut is open untuk mengambil garis hanya ketika kursor terbuka. Menggunakan is open sebelum melakukan pengetesan. Bagaimanapun ini dilakukan ketika kursor terbuka. Contoh penggunaannya is open. Mengontrol pengambilan data yang multiple atau jumbo. Untuk memproses beberapa garis dari atribut kursor menggunakan loop. Mengambil garis pada setiap iterasi menggunakan atribut kursor atribut untuk mengakses apakah pengambilan garis Notepad dan Capcom atribut menggunakan cover kursor atribut untuk mengetahui jumlah yang pasti dari suatu garis yang telah diambil. Menggunakan Notepad atribut untuk mengetahui kondisi saat kita harus keluar dari contoh pada ini adalah digunakan aktif ketika ada kursor lebih dari 10. Jadi loop dihentikan ketika garis lebih dari 10 atau anti kursor notepad. Jadi ketika garis yang diambil tidak ada. Kursor dan record memproses garis yang aktif dengan mengambil nilai dari sia-sia record. Contoh penggunaannya. Pertama kita membuat kursor untuk kursor, kemudian untuk record dibuat data untuk kursor, kemudian buka untuk kursor dan melakukan looping, mengambil isi dari untuk kursor dan dimasukkan ke dalam untuk record. Kursor untuk loop untuk contohnya for record name in kursor name loop untuk membuat kursor digunakan untuk loop jika untuk melakukan atribut kursor. Ketika atribut open untuk mengambil keluar dan close yang terjadi ketika data adalah entity dilakukan secara entity. Kursor untuk cetak data dari employee yang bekerja untuk departemen sales. Jadi kita membuat kursor dia ada kursor yang mengambil garis dari asmen departemen ID dari employee. Kemudian kita melakukan looping dengan menggunakan kursor menggunakan record di mana dari kursor. Di sini implicit terbuka dan implicit akan diambil datanya. Ketika record itu bukan ID dengan 60,
maka akan dilakukan suatu query. Unlock, maka yang ditutup akan ditutup. Cursor for loop using subquery. Juga menggunakan subquery dengan cursor. Untuk penggunaan for yang diletakkan select segment department ID from employee. Jadi ini adalah subquery yang digunakan. Implicit open dan implicit password sama dengan kode sebelumnya, tapi di sini menggunakan subquery. Keunggulan dari peraturan kali ini adalah mengetahui tipe-tipe cursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor, memanipulasi explicit cursor, manipulasi cursor dengan menggunakan cursor atribut, menggunakan cursor untuk looping, kemudian migrasi dan menggunakan explicit cursor untuk query dari saja, menggunakan cursor untuk looping, mengaplikasikan atribut cursor untuk mengakses proses dari cursor. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.